Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani pemula, untuk pada kesempatan siang kali ini saya mengajak untuk belajar tentang cara memahami titik tumbuh dan bahan yang over, akan tetapi dengan metode yang berbeda. Kali ini saya akan mencoba dengan menggunakan gambar ya. Di sini saya akan memberikan sharing seputar penyambungan untuk melakukan penyimpanan titik tumbuh serta solusi ketika bahan B1-nya itu over ya. Kita akan memberikan solusinya supaya untuk pembuahannya di tahun depan itu normal ya Sobat Tani, stabil, tidak terjadi penurunan. Akan tetapi saya akan membahas dengan metode gambar ya di sini. Oke, Sobat Tani. Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang titik tumbuh bahan kopi yang over ya. Akan saya coba melalui gambar ya. Contoh gambar bahan kopi buahnya over. Saya coba barangkali untuk pemahamannya lebih mudah dipahamin yang mana ya. Silahkan di komen bagi yang mudah dipahamin dengan cara gambar ya. Nanti akan saya bantu juga di posisi kopi aslinya ya. Oke, inilah contoh bahan kopi yang over itu jumlahnya, ruasnya ada 14 ya, atau sirip ada 14. Itu terjadi di ranting tunggal baik di ranting raja. Ini yang saya gambar, ini ranting raja ya Sobat Tani. Ranting raja. Jadi pengertiannya Sobat Tani ya, bahwasannya bahan kopi B0 yang over itu jumlah ruasannya Sobat Tani silahkan monggo dihitung, ada 13 ke atas ya, dari titik 13 ini ke atas. Bahkan apalagi nyampe di ada yang 16, 17 dompol, bahkan 18 itu sangat over atau full. Jadi pengertian over itu adalah full ya pembuahannya. Jadi penyimpanan yang di titik tumbuh ya bulan 10 ini saya tulis ya. Penyimpanan bahan di bulan 10 berpotensi di 14 ruas atau 13 ruas ya. Jadi over. Nah, solusi kita harus melakukan penyambungan baru ya Sobat Tani. Atau kalau tidak ada tunas air, contoh di titik ini di bawah kita menyimpan tunas air dari sekarang. Ini sudah bulan 7. Bagi yang mau melakukan kembali penyambungan di bulan 7 harus dari sekarang ya melakukan penyimpanannya. Tunas air ini kita lihat, jika sambungan awalnya ini sudah tinggi maka kita buatkan pendek saja seperti ini. Ini contoh tunas airnya ketika tumbuh di titik tumbuhnya dari bulan 7 sekarang sampai sini ya, kita melakukan penyambungannya. Penyambungan baru. Oke.
Kita gambar sederhana aja. Seperti ini ya Sobat Tani. Solusi mengatasi buah yang atasnya ini over atau full buah di tahun 2026-nya, maka otomatis Sobat Tani ya, untuk di tahun 2027 ya, untuk di tahun 2027 maka sambungan baru inilah yang akan menggantikannya ketika ini dipangkas total karena over. Seperti itu Sobat Tani. Dan ketika muncul sebuah pertanyaan, Mas, saya sudah berusaha mau menyimpan tunas air akan tetapi tidak kunjung tumbuh. Jadi solusi lagi, ada dua solusi ya. Ketika over, maka lakukan penyimpanan bahan ulang dari bonggol ini enggak apa-apa, tetapi jangan di bulan 10 ya. Kita mundurkan paling cepat di bulan 12 atau di bulan 1 ya. Kenapa saya sarankan penyimpanan ulang dari bonggol ini sedikit diterlambatkan? Tujuannya adalah supaya tidak mengganggu bahan atau tidak mengganggu buah yang berada di B1 ini ya. Tentunya ini kan ketika nanti di bulan 10 posisinya sedang motoyuyu ya Sobat Tani, B1-nya ini yang over ini. Maka ketika kita melakukan penyimpanannya sama dengan yang bahan yang ada yang sedang motoyuyu, maka akan terjadi rawan rontok ya Sobat Tani, karena kalah terserap energinya oleh bahan yang kita simpan calon untuk tahun 2027. Apalagi kalau kita melakukan penyimpanannya dari titik sirip yang ke-7 ruas ini, otomatis akan menutup dan akan terjadi saling berbagi makanan ya Sobat Tani, seperti itu. Nah, makanya sering saya sarankan lakukan penyambungan baru ya dari titik bawah. Kalau penyambungan baru ini bisa kita langsung lakukan penyambungan ulang di bulan 10 ya. Maka di bulan 11 nanti baru 1 ruas saja tumbuhnya. Masih kecil ini. Dan yang atas ketika memasuki di bulan 12 ini sudah gede lagi buahnya. Yang bawahnya ini pun ikut berkembang lagi ya, seperti itu. Ruasannya tentunya ikut berkembang lagi, nambah panjang. Dan yang terbaiknya Sobat Tani ya, jika ini pendek sambungan awalnya, kita tinggikan lagi sampai atas di sini. Terbaiknya melakukan penyambungan baru itu yang bagusnya berada di atas sambungan lama. Contoh ya, kita sambung. Nah, di sini kita melakukan penyambungan baru itu terbaiknya di atas sambungan lama ya. Karena dia akan bebas berkembangnya, tidak tertutupin oleh sambungan lama ya. Seperti itu Sobat Tani. Oke Sobat Tani, jadi sampai sini paham ya tentang mengenai solusi mengatasi bahan B1 ini over ya. Solusinya lakukan penyambungan baru atau simpanlah bahan ulang B0-nya sedikit diterlambatkan.
Sampai di sini paham ya tentang penyimpanan bahan yang over. Solusinya supaya tidak terjadi penurunan buah. Itu ya, supaya tetap stabil. Dan untuk yang berpotensi over, yaitu yang posisinya penyambungan di titik tumbuhnya di bulan 10 ini ya. Tuh. Di bulan 11. Bulan 10 dan bulan 11 yang berpotensi over. Jadi yang bulan 10 rata-rata di 14 ruas atau dompol ya. Saya kasih kejelasannya. Dan yang di bulan 11, penyambungan di bulan 11 berpotensi 12 ruas atau 12 dompol. Oke, ada yang bertanya kemarin, Mas, bulan 10 itu awal apa akhir? Jadi awal ya Sobat Tani. Penyimpanan bahan juga di bulan 10 awal, dan penyambungan baru pun di bulan 10 awal ya. Jadi jangan keliru lagi. Titik tumbuhnya. Jadi di bulan 11 itu baru 1 ruas. Tuh yang terbaiknya ya. Melakukan penyambungan baik penyimpanan bahan. Dan ini keterangannya ya. Ada, saya urutkan dari bulan 10 sampai bulan 3. Tuh. Yang mau di screen monggo. Tuh. Ini cara memahami titik tumbuh ya Sobat Tani. Yang melakukan penyambungan di bulan 10, 11, 12, sampai 1, 2, dan 3 ini keterangannya. Oke, jadi yang melakukan penyambungan di bulan 12 itu memasuki kategori berimbang ya, nggak over. Artinya kalau berimbang itu bisa lanjut ke B2 ya Sobat Tani. Nih dari sini. Yang melakukan penyambungan bulan 12 hanya 10 ruas ya. Hanya nyampe sini. Dan ketika di 10 ruas ini bunga dan motoyuyu, maka lanjutannya akan mengeluarkan pupus baru untuk calon bahan lanjutan di tahun 2027. Maka yang penyambungan di bulan 12 itu enggak melakukan penyimpanan bahan ulang dari bonggol pun enggak apa-apa ya. Walaupun belum melakukan penyimpanan bahan, enggak masalah. Hanya ketika selesai panen nanti di tahun 2026-nya pangkas ranting saja sampai di titik yang ini. Nah, untuk lanjutannya bisa dilanjutkan ke B2. Seperti itu, mungkin paham ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, sekarang kita urutkan yang melakukan penyimpanan di bulan 1 atau penyambungan di bulan 1 akan memasuki kategori kalah B1, menang di B2. Terbaik, kenapa dikatakan terbaik? Ini yang bahan B2 lanjutannya posisinya akan musim semua dan full ya, atau over, berpotensi over, ngagung lah ya, istilah bahasa masyarakat umumnya. Nanti di B2 nya itu akan buah ngagung, ada juga yang bilang buah agung tuh ya, yang penyambungannya di bulan 1. Jadi kalah B1 itu maksudnya itu adalah B1 nya belum full pembuahannya. Dan kita cek ke sini di penyambungan yang di bulan 1 hanya 8 ruas, belum full, hanya nyampe sini nih ya. Penyambungan di bulan 1 hanya 8 ruas, nyampe sini saja. Nah, ini nggak ikut pembuahannya 8 ruas, dan untuk yang selanjutnya B2 nya nanti akan panjang sekali.
nyampe sini. Tuh, makanya kalah B1 menang di B2 itu kategorinya. Dan semakin turun lagi, semakin telat lagi kita melakukan penyambungan di bulan 2 misalkan ya. Nah, akan mengalami penurunan buah kembali, dia hanya mencapai 6 ruas atau 6 dompol yang melakukan penyambungan bulan 2. Itu antara kurang dan lebihnya seperti itu ya Sobat Tani. Rata-rata ya. Untuk kurang misalkan dari 6 ruasnya ini mungkin di 5 ruas. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, antara segitulah. Ya, yang melakukan penyambungan di bulan 2. Nggak mungkin ya Sobat Tani. Yang melakukan penyambungan di bulan 2 ini bisa 10 ruas, itu nggak mungkin ya. Adapun mungkin di salah satu Sobat Tani kita, Mas, punya saya penyambungan di bulan 2 kok nyampe 12 ruas, mungkin salah menghitung ya. Seperti itu Sobat Tani. Yang sering saya jumpai menurut pengalaman saya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dari tahun-tahun yang lalu itu sedemikian ya. Kalau melakukan penyambungan di bulan 2 ini hanya 6 ruas. Seperti itu. Semakin kita telat lagi, semakin turun 4 ruas. Bahkan ada yang berpotensi 3-2 ruas. Kendalanya gimana tuh? Kendalanya terkadang kita melakukan penyambungannya ini di bulan 3 ini antresnya yang bonggol ya, maka akan telat tumbuhnya, maka dia akan menjadi bahan janda. Itu yang sering Sobat Tani kita sebut-sebut bahan janda. Sudah telat melakukan penyambungannya di bulan 3, dia tumbuhnya itu telat ya, bahannya itu, maka lebih lambat lagi pembuahannya, bisa 1 dompol untuk kesananya berpotensi buah penyelang. Oke, seperti itu Sobat Tani, cara memahami dari awal yang saya jelaskan. Solusi buah yang over sudah saya kasih solusi tadi. Dan ini kita cara memahami titik tumbuhnya dan ruasannya atau dompolannya ya. Tuh, bagi yang mau screen mungkin buat dipelajarin monggo. Tuh ya. Dan kategori penyimpanan di bulan 10 over, di bulan 11 over, di bulan 12 berimbang, di bulan 1 kalah, B1 menang di B2 terbaik, dan sampai ke bulan 3 ya. Jadi penyambungan yang terbaik itu dari bulan 10 ini yang akan ikut musim ya. Tentunya tidak ada buah penyelang, musim semua dari bulan 10, 11, 12, 1, 2, dan 3 itu ya. Kalau di bulan 4 itu udah memasuki buah penyelang. Oke Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan mudah-mudahan jika Sobat Tani setuju dengan penjelasan metode gambar ini, akan kita lanjutkan tentunya. Silahkan di komen-komen ya yang setuju. Dan masih banyak tentunya yang akan saya jelaskan dengan secara terperinci dan detail nanti di konten selanjutnya ya Sobat Tani. Seperti itu akan saya jelaskan, mengingat yang sekarang sangat panjang sekali durasinya. Jadi untuk konten kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.